Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan yang maha baik, yang memberkati dan menyertai hidup kami hingga saat ini sampai selama-lamanya. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu, dan firman-Mu bekerja berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Aitungi sema na lea roha di akka ari hame metonon. Hape naung marlas ni roha marnida batu dodo di bagasan tangan ni si Zerubabel si pitu-pitui. Ima akka mata ni Jehovah akka na mangaliati sadok tanoon. Mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Banyak orang beranggapan bahwa untuk dapat bertahan hidup di dunia ini orang harus ulet, kuat, tidak gampang berubah dan keras. Namun Allah berfirman, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan Rohku. Zakaria 4 ayat 6. Kata kuncinya adalah dengan Rohku. Hanya dengan Roh Allah sesuatu yang bernilai kekal bisa diselesaikan. Orang-orang buangan yang pulang itu benar-benar merasa lemah, diganggu oleh musuh-musuh mereka, lelah, kecil hati, dan miskin. Tetapi sebetulnya mereka memiliki Allah di pihak mereka. Kalau kita hidup bagi Allah, putuskan untuk tidak bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah dan bekerjalah dengan kuasa Roh-Nya. Banyak orang Yahudi yang lebih tua merasa kecil hati ketika menyadari bahwa bait Allah yang baru ini tidak akan bisa menandingi keagungan dan kemegahan bait Allah terdahulu yang dibangun selama pemerintahan Salomo. Namun tidak selalu yang lebih besar dan lebih indah itu lebih baik. Apa yang kita lakukan untuk Allah mungkin kelihatan kecil dan tidak berarti saat itu. Tetapi Allah bersuka cita karena hal yang benar, tidak selalu karena hal yang besar. Hendaklah kita setia dalam perkara-perkara kecil. Mulailah dari tempat di mana kita berada dan lakukanlah apa yang kita mampu lakukan. Lalu serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Sahabat yang baik hati, bagian kita adalah mengerjakan, melakukan dengan setia dan kebenaran segala hal, baik hal yang kecil dan sederhana yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jangan merasa kecil hati ketika kita diminta untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Jangan memandang sebelah mata hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang dipercayakan bagi kita untuk kita lakukan. Sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada seluruh dunia ini. Artinya tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Membanding-bandingkan sesuatu yang sekarang dengan yang dahulu mungkin saja terjadi dalam diri kita. Tetapi jangan sampai merendahkan dan menganggap hina yang sekarang dibandingkan dengan yang dahulu. Kita tidak tahu bagaimana Allah memakai yang sekarang menjadi hal yang besar dan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Jauhkanlah hati untuk menghina apapun. Sebaliknya, mari kita menghargai segala yang dikerjakan oleh teman kita atau bahkan yang kita kerjakan sendiri dalam kebenaran dan kebaikan. Percayalah mata Tuhan tetap tertuju bagi seluruh dunia ini dan melihat segala hal yang kita lakukan. Itulah sukacita kita. Setia dalam perkara yang kecil,
maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Hargailah segala hal yang Tuhan berikan bagi kita, sebab itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa setia di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan menghargainya menjadi hal yang baik yang dapat Tuhan pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat Tuhan menjadi orang yang setia dalam perkara yang kecil. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.